Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aska Salsabila dari Prodi Hukum Universitas Siber Muhammadiyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Saya memilih topik ini karena korupsi merupakan salah satu permasalahan hukum yang hingga saat ini masih menjadi perhatian besar di Indonesia. Korupsi tidak hanya merugikan negara dari segi keuangan, tetapi juga berdampak pada pembangunan, pelayanan publik, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana hukum berperan dalam memberantas tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang masih menjadi masalah serius di Indonesia. Hampir setiap tahun, kita mendengar adanya kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara, pegawai pemerintahan, maupun pihak swasta. Praktik korupsi menyebabkan kerugian keuangan negara yang sangat besar. Dana yang seharusnya digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, jalan, serta berbagai fasilitas umum justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Selain itu, korupsi juga menghambat pembangunan nasional karena anggaran yang seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi tidak tepat sasaran. Dampak lainnya adalah menurunnya kualitas pelayanan publik serta hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi harus dilakukan secara tegas, adil, dan konsisten agar tercipta pemerintahan yang bersih serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada presentasi kali ini, terdapat beberapa tujuan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, untuk memahami pengertian hukum dan tindak pidana korupsi, sehingga kita mengetahui apa yang dimaksud dengan korupsi menurut hukum di Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga kita memahami bahwa setiap tindakan penegakan hukum memiliki landasan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, untuk menjelaskan bagaimana proses penegakan hukum terhadap pelaku korupsi, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan. Dan yang terakhir, untuk mengetahui berbagai upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah serta memberantas korupsi, baik oleh pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat. Dengan memahami tujuan-tujuan tersebut, diharapkan kita semakin menyadari pentingnya peran hukum dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian hukum dan korupsi. Secara umum, hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Aturan-aturan tersebut bersifat mengikat sehingga setiap orang wajib untuk mematuhinya. Apabila ada yang melanggar, maka akan dikenakan sanksi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan hukum bukan hanya untuk menghukum seseorang yang bersalah, tetapi juga untuk melindungi hak dan kewajiban setiap warga negara. Dengan adanya hukum, kehidupan masyarakat dapat berjalan lebih tertib dan konflik dapat diselesaikan melalui jalur yang benar. Dalam konteks tindak pidana korupsi, hukum berfungsi sebagai dasar bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelaku korupsi secara adil tanpa membedakan jabatan, status sosial, maupun kedudukan seseorang. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Selanjutnya, korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan jabatan, kekuasaan, atau wewenang yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok.
Tindakan tersebut biasanya dilakukan dengan cara yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian bagi negara maupun masyarakat. Di Indonesia, korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Hal ini karena dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerugian keuangan negara, tetapi juga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, seperti pembangunan, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi memerlukan kerjasama dari seluruh pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat, agar tercipta pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Dasar hukum tindak pidana korupsi. Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, Indonesia memiliki beberapa dasar hukum yang menjadi landasan pelaksanaannya. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Artinya, setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara maupun pemerintah harus berdasarkan hukum yang berlaku. Selanjutnya, terdapat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kedua undang-undang ini mengatur berbagai bentuk tindak pidana korupsi, sanksi pidana, serta proses penegakan hukumnya. Selain itu, terdapat juga Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang menjadi dasar pembentukan lembaga khusus untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Dengan adanya dasar hukum tersebut, diharapkan proses penegakan hukum terhadap pelaku korupsi dapat berjalan secara adil, transparan, dan memberikan efek jera sehingga mampu mengurangi praktik korupsi di Indonesia. Selanjutnya adalah faktor penyebab korupsi. Faktor yang pertama adalah rendahnya integritas individu. Seseorang yang tidak memiliki kejujuran, tanggung jawab, dan moral yang baik cenderung lebih mudah menyalahgunakan jabatan atau wewenang yang dimilikinya demi kepentingan pribadi. Faktor kedua yaitu lemahnya pengawasan. Apabila sistem pengawasan dalam suatu instansi tidak berjalan dengan baik, maka peluang untuk melakukan korupsi akan semakin besar karena tindakan tersebut sulit untuk terdeteksi. Sedangkan faktor yang ketiga adalah penyalahgunaan wewenang. Jabatan yang seharusnya digunakan untuk melayani masyarakat justru dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok. Penyalahgunaan wewenang inilah yang sering menjadi awal terjadinya berbagai kasus korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang kuat, integritas yang tinggi, serta penegakan hukum yang tegas agar faktor-faktor tersebut dapat diminimalkan. Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi. Bentuk yang pertama adalah suap, yaitu pemberian uang, barang, atau fasilitas kepada seseorang agar melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan yang menguntungkan pemberi suap. Bentuk yang kedua adalah gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas kepada pejabat atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya. Apabila gratifikasi tersebut mempengaruhi keputusan atau bertentangan dengan kewajibannya, maka dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Bentuk yang ketiga adalah penggelapan dalam jabatan, yaitu tindakan menyalahgunakan uang atau aset yang dipercayakan kepada seseorang karena jabatannya. Kemudian yang terakhir adalah penyalahgunaan kewenangan, yaitu penggunaan kekuasaan atau jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok yang mengakibatkan kerugian negara. Yang keempat, bentuk tersebut
Yang selanjutnya adalah dampak korupsi. Korupsi memberikan dampak yang sangat luas, tidak hanya bagi pemerintah, tetapi juga bagi seluruh masyarakat. Dampak pertama adalah kerugian keuangan negara. Uang negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik justru disalahgunakan oleh pelaku korupsi. Dampak kedua yaitu menghambat pembangunan nasional. Ketika anggaran pembangunan dikorupsi, banyak proyek menjadi terbengkalai atau kualitasnya menurun sehingga masyarakat tidak dapat menikmati hasil pembangunan secara maksimal. Dampak ketiga adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Masyarakat akan merasa kecewa apabila melihat masih banyak praktik korupsi yang dilakukan oleh pejabat maupun penyelenggara negara. Selain itu, korupsi juga dapat meningkatkan kemiskinan dan kesenjangan sosial karena dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak tersalurkan dengan baik. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi menjadi tanggung jawab bersama agar pembangunan dapat berjalan secara optimal. Studi kasus korupsi. Pada slide ini, saya akan membahas salah satu contoh kasus korupsi di Indonesia, yaitu dugaan korupsi dalam program makan bergizi gratis. Program makan bergizi gratis merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah. Namun, dalam pelaksanaannya, muncul dugaan penyalahgunaan anggaran dan wewenang sehingga aparat penegak hukum melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kasus ini menjadi perhatian masyarakat karena menyangkut program yang sangat penting bagi kepentingan publik. Penanganan perkara ini menunjukkan bahwa penegakan hukum harus tetap dilakukan secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang cukup. Dari kasus tersebut, kita dapat memahami bahwa setiap penggunaan anggaran negara harus dilakukan secara jujur, transparan, dan dipertanggungjawabkan agar tujuan program benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Peran aparat penegak hukum terhadap tindak pidana korupsi. Tahapan pertama adalah penyelidikan, yaitu mencari informasi awal mengenai adanya dugaan tindak pidana korupsi. Tahapan kedua adalah penyidikan, yaitu mengumpulkan alat bukti, memeriksa sanksi, serta menetapkan tersangka apabila telah ditemukan bukti yang cukup. Setelah itu, masuk ke tahap penuntutan, di mana jaksa melimpahkan perkara ke pengadilan untuk diperiksa. Kemudian, perkara akan diproses dalam persidangan. Hakim akan menilai seluruh alat bukti dan keterangan yang diajukan sebelum menjatuhkan putusan. Tahap terakhir adalah pelaksanaan putusan pengadilan, yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan adanya tahap tersebut, diharapkan proses penegakan hukum dapat berjalan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hambatan penegakan hukum. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, penegakan hukum terhadap korupsi masih menghadapi beberapa hambatan. Hambatan yang pertama adalah lemahnya pengawasan sehingga masih terdapat celah bagi oknum tertentu untuk melakukan penyalahgunaan anggaran. Hambatan yang kedua adalah penyalahgunaan kekuasaan, yaitu ketika seseorang memanfaatkan jabatan yang dimilikinya demi kepentingan pribadi atau kelompok. Hambatan yang ketiga adalah rendahnya kesadaran hukum. Masih ada sebagian masyarakat yang kurang memahami pentingnya kejujuran dan menganggap praktik korupsi sebagai sesuatu yang biasa. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih baik, peningkatan integritas aparat, serta pendidikan hukum kepada masyarakat agar hambatan tersebut dapat dikurangi. Upaya pemberantasan korupsi.
Untuk mengurangi praktik korupsi, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah penegakan hukum yang tegas, sehingga setiap pelaku korupsi mendapatkan sanksi yang sesuai dengan perbuatannya dan menimbulkan efek jera. Yang kedua adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara agar setiap penggunaan dana dapat diawasi oleh masyarakat. Yang ketiga adalah pendidikan anti korupsi sejak dini. Pendidikan ini bertujuan untuk menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas kepada generasi muda. Dan yang terakhir adalah partisipasi masyarakat. Masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya pemerintah dan melaporkan apabila menemukan dugaan tindak pidana korupsi kepada pihak yang berwenang. Dengan kerjasama seluruh pihak, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia akan menjadi lebih efektif. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa korupsi merupakan salah satu kejahatan yang memberikan dampak besar terhadap negara dan masyarakat. Korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, menurunkan kualitas pelayanan publik, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilakukan secara adil, tegas, dan konsisten tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang. Selain aparat penegak hukum, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mencegah dan memberantas korupsi dengan menerapkan nilai kejujuran dan berani melaporkan apabila mengetahui adanya praktik korupsi. Selanjutnya yang terakhir, saya akan menyampaikan beberapa rekomendasi sebagai upaya untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia. Rekomendasi yang pertama adalah memperkuat sistem pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara. Dengan adanya pengawasan yang baik, penyimpangan dapat dideteksi lebih awal sehingga potensi terjadinya korupsi dapat diminimalkan. Yang kedua, meningkatkan integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum harus menjalankan tugasnya secara jujur, adil, dan tidak memihak agar kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum tetap terjaga. Selanjutnya, mengoptimalkan pendidikan anti korupsi, baik di sekolah maupun perguruan tinggi. Pendidikan anti korupsi penting untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas sejak usia dini, sehingga dapat membentuk karakter generasi yang menolak segala bentuk korupsi. Rekomendasi yang terakhir adalah mendorong partisipasi aktif masyarakat. Masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pemerintah serta melaporkan apabila menemukan dugaan tindak pidana korupsi kepada pihak yang berwenang. Dengan adanya kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia diharapkan dapat berjalan lebih efektif. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia. Dari pembahasan yang telah dipaparkan, kita dapat memahami bahwa korupsi merupakan kejahatan yang memberikan dampak besar bagi negara dan masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, adil, dan konsisten agar mampu memberikan efek jera kepada pelaku serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di masa yang akan datang. Selain itu, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran, integritas, dan kepedulian terhadap kepentingan bersama. Kita semua dapat ikut berperan dalam mewujudkan Indonesia yang bersih dan bebas anti korupsi. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi presentasi ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.